Waktu itu sekitar pukul 12.15 siang saat aku tiba di klinik kesehatan Johnson County. Aku datang untuk menghadiri janji temu yang kubuat minggu lalu. Ya, hanya sebuah check up rutin saja. Klinik ini bukanlah tempat yang baru bagiku. Aku sudah pernah datang beberapa kali. Tapi tempat ini punya rasa nostalgia yang aneh. Seakan-akan ini adalah tempat yang sering kukunjungi waktu kecil. Dan aku tidak pernah bisa menjelaskan perasaan ini atau dari mana asalnya. Saat aku masuk, sebuah perasaan deja vu tiba-tiba menyapu pikiranku. Dengungan lampu neon yang berkedip-kedip, lantai putih, dan cat berwarna krem yang mewarnai dindingnya. Aku melihat ada sebuah TV yang dipasang di pojok. Sebuah TV flat screen yang menayangkan slideshow PowerPoint berisi iklan dan informasi tentang apa yang sedang terjadi di klinik. Aku melewati ruang tunggu yang kosong. Itu adalah sebuah area kecil di ruang utama dengan majalah-majalah, mainan anak-anak, dan bangku dengan bantalan biru. Kemudian aku mendekati wanita di meja resepsionis. Dia sedang duduk di kursinya yang berwarna biru abu-abu, melihat spreadsheet di desktop Windows XP yang mereka gunakan sejak tahun 2008. Ada kertas formulir di counter di depanku. Halo, aku ada janji temu dengan Dr. Pebins. Pukul berapa? Pukul 12.30. Dia mulai mengetik sesuatu. Anda Gary Johnson? Baik, akan saya beritahu dokternya. Tolong isi ini dulu ya. Dia memberikan sebuah clipboard dengan formulir. Aku kembali ke ruang tunggu, duduk, dan mulai mengisi formulir itu. Aku tertidur saat aku sudah setengah jalan mengisi formulir itu. Ya, aku memang belum cukup tidur di malam sebelumnya, dan aku rasa aku kelelahan. Saat aku bersandar ke belakang, aku menyadari sesuatu yang aneh. Seperti kepalaku tidak membentur dinding. Malah rasanya kepalaku seperti masuk ke dalamnya. Aku pun berdiri cukup ketakutan dan melihat tembok itu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada lubang ataupun lekukan. Jadi, aku mencoba menyentuh tembok itu. Dan jariku menembusnya. Aku tersentak, terkejut. Dan lagi-lagi jariku bisa menembusnya. Tiba-tiba aku kehilangan keseimbanganku, tersandung dan jatuh ke dalam dinding itu. Aku jatuh dengan wajahku mengenai karpet coklat yang kotor. Setelah berdiri, aku sadar kalau aku ada di ruangan yang berbeda. Mungkin ruangan bukanlah sebutan yang tepat. Ini lebih seperti sekumpulan ruangan yang terhubung. Dindingnya diselimuti oleh wallpaper coklat yang kotor dan aku bisa mencium bau tidak enak dari karpet yang basah. Aku kembali ke tempat di belakangku dan mencoba untuk membuat tanganku menembus tembok. Tapi tidak bisa. Oke, apa yang sedang terjadi? Aku coba melihat kembali ruangan tadi. Tidak ada jendela, tidak ada pintu, tidak ada apa-apa di dindingnya selain wallpaper yang menjijikan itu tentunya. Ruangan ini benar-benar kosong selain sebuah bangku sekolah berwarna biru. Di titik ini, satu-satunya hal yang ada di pikiranku adalah ketakutan dan pemikiran aku harus keluar dari sini yang terus berulang di kepala. Aku mulai berlari melewati ruangan-ruangan itu, berusaha mati-matian untuk mencari jalan keluar. Tapi tidak ada jalan keluar. Apakah aku akan berada di sini sampai mati? Tidak, pasti ada jalan keluar. Aku tidak mungkin ditinggalkan di sini, kan? Pasti nanti akan ada seseorang yang sadar kalau aku menghilang. Tapi tidak ada yang menyadarinya. Lalu dari kejauhan terdengar langkah kaki. Tapi tidak seperti manusia. Setidaknya bukan manusia normal. Selain langkah kaki, terdengar juga suara geraman seperti binatang buas. Aku mulai berlari. Aku lari secepat mungkin dari makhluk apapun itu yang mendekat. Aku tidak mau berurusan dengannya. Aku berlari dan terus berlari. Tapi entah kenapa aku selalu kembali ke ruangan yang sama. Setidaknya terlihat sama. Tapi mungkin itu karena aku memang tidak bisa membedakannya. Jadi aku memutuskan untuk duduk dan pasrah. Rasa takut memenuhi tubuhku saat aku mulai menangis. Sepertinya aku akan mati di sini. Aku masih di tempat itu. Aku belum keluar dan
Aku sudah menerima nasib ini. Sebetulnya, aku bisa mendengar langkah kaki. Tapi aku penasaran, itu langkah siapa?